Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 012. Papa apa kabar? Maaf ya Mapa jarang ke rumah, aku dan Mas Wirya sibuk banget akhir-akhir ini. Kini, Renata menatap Wijaya Kusuma, seseorang yang terlalu banyak mewariskan kemiripan pada Wirya termasuk juga sikap mengintimidasi dan wibawanya yang tak terlalu banyak bicara. Lihatlah Renata itu, dia pandai sekali berlakon seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah keretakan di rumah tangga mereka tidak pernah ada. Kalian ini ya, sibuk terus Mama lihat-lihat. Giana geleng-geleng kepala. Ya sudahlah, Ma. Tidak apa-apa. Yang penting mereka baik-baik saja. Wijaya menyahut yang ingin sekali. Wirya tertawakan. Baik-baik saja apanya? Jika saja Wirya dan Renata bukan seseorang yang dikenal banyak orang di dunia. Usaha, mereka mungkin sudah bercerai sedari lama. Ya ampun Jeng, makin romantis saja anak sama mantu kamu aku lihat-lihat. Seorang wanita dengan sanggu, rambutnya yang tinggi mendekat diikuti beberapa ibu-ibu yang lain. Tiba-tiba saja mengerumuni Giana. Dan Renata. Benar Jeng Giana. Mana terlihat romantis dan cocok sekali. Anak-anak saya saja sampai iri melihat mereka. Mencari mantu yang secantik dan seberbakat ini di mana sih Jeng? Saya juga mau satu untuk anak saya. Kalian ini bisa saja. Giana tertawa senang. Renata memang menantu kesayangan aku. Aku memang beruntung sekali memilikinya. Renata tertawa malu. Terima kasih banyak, ibu-ibu semua, ucapnya. Kalau ada anak pasti makin sempurna ini. Kapan nih Renata mau isi? Wirya sungguh menahan diri untuk melengos jengah. Dia tetap diam saja, sama sekali tak mau bereaksi. Biar Renata saja yang mengambil alih ibu-ibu rempong itu. Wirya benar-benar tidak bisa melakukan ramah tamah dengan terpaksa. Sedikasihnya saja ibu, kami juga lagi usaha kok ini, jawab Renata masih dengan senyuman. Kini, Wirya tidak bisa lagi menahan kekahan kecil. Berusaha. Yang benar saja. Benar, kami sedang berusaha sangat keras, jawab Wirya, penuh sarkastik dan kepura-puraan tentu saja sebab saking lamanya Wirya saja lupa kapan terakhir kali mereka melakukan urusan ranjang namun hanya Renata yang menyadari itu, para ibu-ibu di sekeliling hanya tertawa akan jawaban Wirya yang terkesan frontal. Selanjutnya, mereka kembali sibuk mengobrol, sedang Wirya hanya bisa diam menahan rasa tidak betah. Benar-benar ingin cepat pulang saja walaupun sebenarnya ini acara orang tuanya sendiri. Wirya muak dengan keromantisan pura-pura yang Renata tunjukkan. Lihatlah, sejak tadi dia tak pernah melepaskan pelukannya di lengan Wirya. Benar-benar akting yang sangat bagus. Kenapa kamu? Tanya Wirya. Ini hari Minggu, ketika Wirya ingin turun untuk melakukan gym di lantai dasar karena memang dia memiliki ruangan khusus langsung menghentikan langkah ketika melihat Renata yang nampak pucat. Kayaknya aku sakit. Renata memijat dahinya yang terasa berdenyut juga kepalanya yang seolah berputar. Panggilkan Zahwa ke sini, Mas. Suruh dia membereskan semua ini. Begitulah kalau gila bekerja, sindir Wirya, mengedarkan pandangan pada kertas-kertas yang berserakan juga rautan pensil yang tersebar di mana-mana. Selalu begini jika Renata sudah membuat desain gaun untuk butiknya. Padahal menggambar sudah bisa melalui barang elektronik namun entah kenapa Renata lebih suka menggambar secara manual yang lebih ribet. Aku enggak mau berantem dulu ya Mas. Panggilkan Zahwa saja. Seru Renata jengkel, tidak terima disindir seperti itu. Kenapa tidak memanggil jasa Go Clean saja? Tanya Wirya tak habis pikir. Entahlah, dia tiba-tiba saja menjadi kesal melihat Renata yang menyuruh-nyuruh Zahwa dengan seenaknya. Dulu, memang Wirya tak mau ambil pusing ketika melihat tingkah semena-mena Renata dan Dian kepada Zahwa. Awalnya memang dia kaget dan tak menampik perasaan Wirya yang sudah memudar kepada wanita itu makin mengabur karenanya.
Tidak menyangka saja Wirya akan Renata yang dulu bersikap manis padanya bisa berubah menjadi semena-mena itu kepada orang lain, namun Wirya diam saja karena mengurusi kehidupan orang lain bukan dirinya sekali. Apalagi ketika mengetahui bahwa Zahwa hanya angkat di keluarga mertuanya. Padahal dulu sebelum menikah Wirya berpacaran 2 tahun dengan Renata dan selama itu pula dia hampir tidak pernah melihat Zahwa. Perempuan itu seolah diasingkan dan dikucilkan, jadi maklum saja dulu radar Zahwa sama sekali tidak pernah ada di dalam atensinya. Pun keluarga Renata terutama Dian yang sangat berperan besar dalam mendorong Wirya untuk menikahi sang anak, tak pernah sekalipun menyinggung-nyinggung Zahwa sebagai bagian dari keluarga. Dulu, Wirya setidak peduli itu karena mertua dan istrinya juga tidak pernah memperkenalkan Zahwa kepadanya, tapi sekarang, bisa dibilang terlibat emosi dengan perempuan itu, Wirya jadi berpikir sikap Renata benar-benar tak mencerminkan imagenya yang terkenal ramah dan hangat di depan setiap kliennya. Sudahlah Mas. Tidak usah repot-repot. Panggil Zahwa langsung saja. Jangan membuat kepalaku semakin pusing. Renata menggerutu setengah membentak. Ternyata benar, karakter seseorang akan terlihat aslinya bagaimana ketika lama tinggal bersama. Beruntung, Wirya masih mampu menahan emosinya sebab ini masih pagi. Mungkin ada saatnya nanti Wirya akan meledak melihat Renata yang selalu berani melawannya padahal dia ini suaminya. Mau tak mau, Wirya menjauh untuk memanggil Zahwa. Seperti biasa, perempuan itu selalu sulit dihubungi. Mungkin saja dia juga tengah sibuk membersihkan rumah Dian. Namun Wirya terus mencoba hingga di panggilan keempat, suara Zahwa bisa ia dengar. Mas Wirya. Kenapa? Maaf ya, aku baru angkat telepon soalnya tadi lagi cuci baju. Suara lembut itu membelai telinga Wirya, membuat Wirya sedikit terenyuh hingga meredam emosi yang tadi sempat muncul. Benar seperti dugaannya, Zahwa pasti tengah sibuk mengurus keperluan Dian. Kamu disuruh Renata ke sini, ucap Wirya to the point. Hah? Kok begitu? Ada apa memangnya? Bisa Wirya dengar dengan jelas ketakutan dari suara Zahwa. Renata sakit, dia perlu kamu untuk membereskan rumah. Oh, aku kira apa? Gumaman disertai helaan napas terdengar. Sebentar ya, Mas. Aku izin ke Mama dulu. Iya, secepatnya kamu ke sini. Iya, Mas. Telepon mati dan Wirya memilih segera ke ruang gym untuk berolahraga. Fakta bahwa Zahwa yang akan ke rumahnya membuat Wirya bersemangat. Wirya juga lagi-lagi tidak tahu mengapa. Aur, kenapa lama sekali? Wirya baru saja keluar dari ruangan gym, agak tersentak kecil mendengar teriakan itu. Dengan tubuh yang masih berkeringat, Wirya mendekati arah sumber suara. Maaf Kak, tadi aku cuci baju Mama dulu. Bisa Wirya lihat Zahwa yang tertunduk ketika Renata berdiri berkacak pinggang di hadapannya. Halah, banyak alasan. Gue gak peduli. Cepat bereskan ini semua, sedikit aja gue lihat masih kotor. Awas lo. Zahwa mengangguk cepat, dia segera membereskan kertas-kertas berserakan akibat gambar Renata yang gagal ia buat juga mengumpulkan sampah lain yang nampak terhambur. Sambil melengos, Renata kembali menuju kamar. Kepalanya sungguh pusing dan badannya terasa meriang. Saya bantu. Wirya tidak tahu setan apa yang merasukinya ketika tiba-tiba saja berucap seperti itu, namun tahu-tahu tubuhnya yang bergerak sendiri mengambil gumpalan kertas itu. Jangan. Zahwa cepat-cepat menahan tangan Wirya, perempuan itu menggeleng dengan panik. Jangan, Mas. Entar ketahuan Kakak, ucapnya menatap takut-takut ke belakang Wirya. Tidak akan. Aku mohon. Suara Zahwa terdengar bergetar membuat Wirya berhenti bergerak. Please, Mas Wirya, pergi aja. Aku bisa sendiri, uapnya memohon dengan penuh memelas juga syarat akan rasa takut bahkan seperti akan menangis. Wirya jadi tidak bisa berkutik melihat ekspresi yang nampak sungguh-sungguh ketakutan itu. Wirya menghela napas lalu memilih setuju untuk menjauh. Lagi pula dia tengah berkeringat sekarang.
Wirya perlu mandi untuk menyegarkan diri. Apa yang kamu lakukan? Tubuh Zahwa tersentak ketika ada tangan yang menelusup melingkup perutnya. Zahwa cepat-cepat menjauh dengan perasaan waspada. Mas Wirya, jangan seperti ini. Zahwa mengambil sikap defensif. Aku lagi bikin bubur buat kakak. Kakak, belum minum obat kan? Dia harus makan dulu. Renata sedang tidur. Wirya menarik tubuh Zahwa mendekat, memenjarai tubuhnya yang ia pojokkan hingga bersandar di kulkas. Mas, jangan seperti ini. Zahwa mencoba mendorong tubuh Wirya, namun badan pria itu terlalu kokoh untuk ia coba tumbangkan. Ini di rumah Mas Wirya dengan kakak. Zahwa mencoba menyadarkan. Sudah saya bilang dia sedang tidur. Wirya tak peduli, dia memberi kecupan-kecupan kecil di leher perempuan itu. Lagi pula kita sudah pernah melakukannya di sini. Zahwa merasa panik luar biasa akan tingkah berani yang Wirya lakukan. Dia mencoba memberontak, namun kini Zahwa semakin tak berkutik ketika Wirya menahan kedua tangannya di sisi kiri dan kanan kepala. Jangan Mas. Entar kakak bangun, gimana? Lepasin aku. Zahwa tanpa sadar meninggikan suara, rasa takut ketahuan membuatnya seperti itu. Semakin kamu memberontak, semakin saya ingin melakukannya, Zahwa. Jika sudah memanggil namanya seperti itu alih-alih dengan sebutan baby, Zahwa tahu Wirya tengah kesal atau mungkin lebih buruknya marah kepadanya. Tapi Zahwa juga tidak ingin melakukan apapun yang ingin Wirya lakukan sekarang. Zahwa benar-benar tidak habis pikir akan perbuatan nekat Wirya ini. Zahwa memiringkan kepala ketika Wirya mendekat ke arahnya, menolak apapun yang akan pria itu lakukan padanya hingga bibir pria itu yang tadinya menuju bibirnya berubah mendarat di pipinya. Wirya berdecak, dia menolehkan kepala Zahwa agar lurus menatapnya kembali lalu menahan dagunya agar tidak bergerak. Kamu menolak saya? Wirya bertanya dengan suara rendah. Zahwa mencoba untuk berani menatap Wirya walaupun tubuhnya sudah ingin menciut ketakutan di bawah tatapan tajam pria itu. Aku cuma tidak ingin melakukannya di sini. Sadar Mas. Check it. Wirya bergumam acuh tak acuh, sedetik kemudian dia langsung menaikkan tubuh Zahwa di atas meja, mematikan kompor yang masih menyala lalu melum bibir Zahwa tanpa menunggu waktu lama-lama. Zahwa memberontak. Dia mendorong menjauh tubuh tegap Wirya, namun sialnya pria itu masih berdiri kokoh, tidak bergerak sama sekali, bahkan satu tangannya yang berada di punggung Zahwa menekan Zahwa ke arahnya agar perempuan itu tidak kemana-mana, seketika mempersulit pergerakan Zahwa. Zahwa menutup bibirnya rapat-rapat, masih berusaha untuk bergerak menjauh sebab dia benar-benar tidak mau melakukannya di dalam keadaan ini. Renata ada di kamarnya. Kakaknya itu bisa turun ke lantai 1 kapan saja. Zahwa benar-benar takut sekali jika perbuatan mereka dipergoki. Jangan membuat saya marah, Zahwa. Wirya menekan tangan Zahwa kuat agar dia bisa berhenti bergerak. Tatapan tajamnya menghunus Zahwa yang sudah menahan tangis. Kamu lupa lagi apa yang saya ucapkan hari itu. Benar-benar harus saya ingatkan setiap hari. Aku cuma diam dan jadi penurut. Kamu ini suka sekali membangkang ya rupanya. Zahwa mengepalkan tangan, sudah tak mampu lagi berkutik ketika Wirya sudah dalam mode ini. Begitu mendominasi dan berkuasa. Tatapan dinginnya itu membuat lidah Zahwa keluh. Zahwa tahu, teramat tahu akan semua ancaman yang Wirya berikan. Peringatan penuh penekanan yang mengatakan Zahwa harus menurut dan jangan membangkang, namun Zahwa hanya sedang berpikiran logis. Renata ada di ruangan lain di rumah ini, di bawah atap yang sama. Apa Wirya akan melakukannya dalam keadaan itu? Kini Zahwa hanya bisa memejamkan mata ketika Wirya kembali mengasteris unginya, dengan lebih menuntut dan dalam. Jantung Zahwa berdetak terlalu cepat, bahkan rasa-rasanya terasa denyutannya di tenggorokan. Zahwa terlalu takut, tapi sepertinya Wirya bahkan sama sekali tidak peduli.
Zahwa meremas baju kaos Wirya terlampau erat, bergerak tak nyaman dengan bibir pria itu yang terus. Sampai kapan Zahwa harus tidak berkutik seperti ini? Rasa-rasanya Zahwa mulai menyesali kontrak yang sudah ia tanda tangani. Panen mangga pun berlangsung penuh semangat. Perang. Zahwa. Wirya yang baru saja keluar dari kamar mandi di ruangan kerjanya segera berlari kecil mendengar bunyi pecahan kaca juga teriakan Renata itu. Wirya cepat-cepat membuka pintu kamarnya bersama Renata, arah sumber suara itu berasal dan Wirya sudah menemukan pecahan mangkok kaca juga bubur dan cairan teh hangat yang berserakan di lantai. Gak becus banget sih. Renata berteriak murka. Gue suruh lo kesini bukan untuk semakin bikin pusing kepala gue ya. Maaf kak. Aku enggak sengaja, ucap Zahwa lirih. Kepalanya tertunduk tak berani menatap Renata. Dia berjongkok lalu buru-buru mengambil dan mengumpulkan pecahan kaca yang berserakan. Pikiran Zahwa berkecamuk bahkan kakinya masih bergetar layaknya jeli setelah apa yang dirinya dan Wirya lakukan. Ketika memasuki kamar Renata untuk mengantarkan bubur dan segelas teh hangat untuk sang kakak, tubuh Zahwa mendadak tremor. Kilas balik kegiatannya dengan Wirya di kamar yang baru saja dimasukinya membuat otak Zahwa mendadak kacau dan membuatnya berpikiran buruk yang tidak-tidak. Sehingga tanpa sadar dia terkantuk pinggiran meja lalu nampan di tangannya terjatuh begitu saja. Gak sengaja, gak sengaja. Emang lo dasar gak berguna aja. Renata. Wirya memanggil datar. Bisa kamu jangan berteriak seperti itu. Dia bikin aku emosi tahu. Dari dulu hobi banget cari masalah sama aku. Sahut Renata jengkel. Dia sudah membereskan semua kekacauan kamu bahkan memasak juga. Bisa kamu punya rasa terima kasih sedikit. Dia sudah bilang tidak sengaja. Kok Mas Wirya jadi membela dia? Renata makin murka mendengar ucapan Wirya. Terima kasih. Renata terkekeh sinis, dia yang seharusnya berterima kasih dengan aku karena sudah memberinya hidup enak. Bisa kuliah. Kalau enggak, aku yakin dia cuma luntang-lantung gak jelas. Renata. Wirya menegur dengan suara yang sedikit meninggi. Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Renata menatap Wirya syok. Apa-apaan kamu mas? Kok tiba-tiba saja membela dia? Aku tidak membela, aku hanya tidak suka dengan sikap kamu yang terlalu berlebihan. Wirya menjawab tenang, meski sebenarnya emosinya sudah terusik mendengar nafas suara Renata yang terus-terusan meninggi. Dan terdengar sewot. Itu sama saja dengan membela mas. Tak peduli akan tenggorokannya yang terasa sakit karena terus-terusan berteriak, Renata membentak marah. Aku sakit di sini. Tapi kamu malahan memihak anak gak? Jelas ini. Bisa kamu tidak menganggap berlebihan semua hal Renata? Jelas saja, Wirya marah melihat Renata yang begitu berani membentak dan melawannya. Kamu apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Zahwa membatu. Suara teriakan Wirya menggema di seluruh ruangan. Tangannya yang tengah mengumpulkan pecahan kaca makin tremor. Pikiran Zahwa kacau sehingga tanpa sadar tangannya tergores ujung kaca yang tajam. Mengalirkan darah hingga menetes ke lantai. Kamu membentak aku. Renata terhenyak. Kamu membentak aku gara-gara manusia sialan ini. Renata, maaf. Zahwa berdiri, memutus ketegangan antara Wirya dan Renata. Kak Renata. Mas Wirya maaf. Ini salah aku. Aku minta maaf, ucapnya penuh gemetar. Zahwa cepat-cepat menyeka air matanya yang tidak bisa ia tahan untuk terjatuh. Sudah. Maafkan aku. Aku yang salah. Zahwa mengulangi dengan penuh rasa bersalah, memohon melalui tatapan kepada Wirya agar berhenti untuk bersuara. Sialan. Renata melempar botol minum di atas nakas samping kasur hingga menghantam tembok lalu pecah jatuh berserakan. Wanita itu beranjak dengan langkah penuh emosi.
Zahwa menggigit bibir kuat untuk menahan isakan. Dia kembali berjongkok untuk memungut kekacauan yang sudah ia buat dengan pikirannya yang penuh dan sepenuhnya kacau. Zahwa. Zahwa menghempas tangan Wirya, dia mundur dengan wajah yang basah akan air mata. Zahwa menggeleng kepada Wirya. Kenapa Mas Wirya masih di sini? Kejar Kak Renata. Tapi, Mas, aku mohon. Lirih Zahwa benar-benar tidak berdaya, memohon hingga dadanya terhimpit merasa sesak. Aku mohon jangan buat situasi aku makin rumit. Wirya terbungkam, terpaku pada Zahwa yang masih menangis sambil mengambil pecahan kaca dengan tangannya yang masih meneteskan darah. Cek. Wirya mengumpat, berbalik menjauh dengan hati yang terbakar penuh emosi. Punggung Zahwa bersandar lemas. Tatapannya menatap kosong keluar jendela di mana pemandangan yang ia lihat berganti begitu cepat dalam sepersekian detik. Ya, Zahwa ada di dalam kereta yang melaju sekarang. Pikiran Zahwa terlalu berkecamuk. Hatinya terlalu berantakan mencerna apapun yang ia rasakan karena segalanya seolah tumpang tindih dan begitu menyesakkan. Kejadian kemarin tak hanya sukses mengguncang hati Zahwa namun juga menghadirkan rasa penyesalan yang tidak ada gunanya. Zahwa menyesali pemikiran pendeknya yang mengambil jalan pintas akibat terdesak. Zahwa menyesali mengapa hidupnya bisa berubah semenyiksa ini padahal sedikit pun Zahwa tak pernah menuntut apa-apa. Dia hanya minta sebuah keluarga yang menyayanginya, sesederhana itu. Entah hilang kemana harga dirinya, mungkin sudah menyusut ketika tanda tangan di surat perjanjian itu ia bubuhkan. Menyesali memang tidak ada gunanya sebab segalanya sudah terlanjur terjadi. Setetes air mata Zahwa terjatuh, menyadari betul akan hal tersebut. Sekarang, air mata tak jagi Zahwa sekat cepat-cepat. Dia hanya membiarkan tetesan bening itu berjatuhan. Kali ini Zahwa membiarkan dirinya melampiaskan emosi alih-alih selalu mencoba menahannya seperti yang sering ia lakukan.